welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi nih bersama aku Happy Pramandari. Gimana kabarnya teman-teman? Aku harap kalian semua sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Nah, pada video kali ini aku akan bahas soal TWK lagi. Jadi kita masih di TWK ya teman-teman. Nah, di video ini kita akan khusus membahas soal-soal TWK tentang bela negara. Nah, seperti yang kita ketahui, materi bela negara ini masih masuk ke dalam kisi-kisi terbaru Permenpan RB, yaitu Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Di video sebelumnya aku sudah bahas soal TWK juga nih teman-teman, tapi khusus tentang nasionalisme. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat nonton, silahkan ditonton videonya, nanti aku taruh linknya di description box, oke? Oke teman-teman, sebelum videonya dimulai, sebelum kita ke inti video, aku mau ngingetin lagi ke teman-teman nih, bagi yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe ya, silahkan diluangkan waktunya sebentar aja untuk klik tombol subscribe agar channel aku semakin berkembang, dan teman-teman juga nggak ketinggalan informasi dan video-video terbaru dari channel aku. Nah, untuk teman-teman yang udah subscribe dan setia nonton video di channel aku ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sebesar-besarnya. Semoga kalian tahun ini dilancarkan dalam mengikuti seleksi CSN dan berhasil lulus menjadi ASN tahun ini. Amin. Oh ya, sebelum lupa, ini aku mau ngasih informasi untuk teman-teman yang kemarin menanyakan, Kak, di mana bisa ikut tryout online. Nah, ini aku ada informasi dan rekomendasi yang bagus untuk teman-teman yang mau mengasah kemampuannya dalam mengikuti CAT. Ini ada tryout online gratis yang diadakan oleh sahabat CPNS. Nah, untuk caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka website www.sahabatcpns.com, atau teman-teman juga bisa klik linknya di description box, nanti aku taruh linknya di sana. Kemudian teman-teman daftar atau buat akun. Setelah membuat akun, teman-teman silahkan login, kemudian klik di bagian dashboardnya, kemudian klik tryout gratis, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian sahabat CPNS juga menyediakan paket bimbel online yang menurut aku ini worth it banget ya untuk teman-teman dalam persiapan seleksi CPNS 2021. Dan di sini harga paket SKD Mastery Premium itu hanya 99.000 per tahun. Kemudian yang SKD Mastery Platinum itu hanya 299.000 per tahun. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga lagi, biar lebih murah lagi, teman-teman bisa pakai kode referral aku Happy Pramandari. Oke, sebelum kita masuk ke soal yang pertama, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu ke teman-teman, mungkin udah pada tahu, tapi di sini aku tekankan lagi bahwa materi bela negara dimasukkan ke dalam kisi-kisi TWK dalam Permenpan RB itu memiliki tujuan agar para ASN atau calon ASN itu mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Di mana yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Oke, sekian materi pembukaannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke contoh soalnya. Oke, soal yang pertama. Jiwa Persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara, terutama dalam membangun sikap A. Nasionalisme, B. Cinta tanah air, C. Bela negara, D. Patriotisme, atau E. Menghargai perbedaan. Oke, seperti biasa, bagi teman-teman yang mau berpikir dulu, silahkan di pause videonya. Jika sudah ketemu jawabannya apa, diklik kembali. Oke, teman-teman, langsung aku bahas ya. Jadi di sini highlightnya adalah perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai bentuk ancaman. Nah, menurut aku pernyataan tersebut itu lebih condong untuk membangun sikap bela negara. Nah, kenapa teman-teman? Jadi di sini setelah aku baca-baca, nah pengertian bela negara itu kan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, NKRI itu terdiri dari apa aja sih teman-teman?
Jadi NKRI itu terdiri dari beribu-ribu pulau yang dimana di dalamnya itu terdapat banyak sekali perbedaan mulai dari adat istiadatnya, kemudian agamanya, kebiasaannya, bahasanya, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan ini itu harus kita jaga keutuhannya. Jadi jangan sampai karena perbedaan ini kita menjadi terpecah belah. Maka dari itu di sini diperlukan suatu kesadaran bahwa perbedaan itu merupakan karakter bangsa yang mempersatukan kita, bukan sebagai bentuk ancaman. Nah, dengan kita memiliki kesadaran tersebut, maka rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia itu bisa bersatu padu dalam melakukan upaya bela negara. Seperti itu teman-teman, analisis aku kira-kira bisa diterima. Semoga bisa ya. Oke, soal nomor 2. Jika negara dalam keadaan darurat dan genting akibat serangan musuh, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah A. Menunggu perintah dan permintaan pemerintah, B. Ikut berjuang dan mempertahankan negara jika banyak yang ikut serta, C. Membiarkan saja karena bukan kewenangan rakyat, D. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran, atau E. Mengambil manfaat dari situasi yang ada. Oke, kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Kita analisis sama-sama ya. Dari option yang A yaitu menunggu perintah dan permintaan pemerintah. Nah, ini menurut aku jawabannya kurang pas. Karena seperti yang aku jelaskan tadi di awal, kita dituntut untuk dapat berperan aktif dalam upaya bela negara. Nah, kalau ini hanya menunggu pemerintah, itu kan tindakan yang pasif ya teman-teman, jadi kurang tepat. Oke, kemudian yang B, ikut berjuang dan mempertahankan negara jika banyak yang ikut serta. Nah, ini juga enggak ya teman-teman, karena isi kata-kata jika banyak yang ikut serta berarti kalau sedikit enggak ikut dong bela negara. Ya, jadi ini enggak ya yang B. Kemudian yang C, membiarkan saja karena bukan kewenangan rakyat. Loh, enggak, kan justru rakyat harus bersatu padu dalam upaya bela negara. Jadi enggak cuma pemerintah aja, semua komponen bangsa ikut. Kemudian yang D, berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. Nah, ini bagus nih jawabannya yang D. Oke, kita keep dulu. Lanjut yang E, mengambil manfaat dari situasi yang ada. Nah, ini enggak banget ya. Udah kita langsung eliminasi yang E. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah bagian D, yaitu berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. Oke, lanjut soal berikutnya. Proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus dipertahankan memiliki arti bahwa A. Bela negara merupakan amanat para pendiri negara. B. Bela negara adalah cara mencapai tujuan. C. Bela negara merupakan esensi yang hidup dalam nadi masyarakat warga negara. D. Bela negara dapat mempersatukan keberagaman. E. Bela negara dapat merenggut kemerdekaan secara mutlak. Oke teman-teman, udah ketemu jawabannya apa? Nah, kalau menurut aku di sini jawaban yang paling tepat adalah bagian A, yaitu bela negara merupakan amanat para pendiri negara. Nah, kenapa yang A? Coba teman-teman perhatikan soalnya. Proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus dipertahankan. Nah, dulu yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu kan para pahlawan ya teman-teman, para pendahulu kita, para pendiri negara yang dulu berjuang dan berperang mati-matian agar Indonesia bisa merdeka. Nah, di mana kemerdekaan ini harus kita pertahankan teman-teman sampai kapanpun. Ya kan? Kenapa kita harus mempertahankan? Karena ini merupakan amanat dari para pahlawan kita, dari para pendiri negara. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada kata dipertahankan dan proses perjuangan yang dilalui oleh para pendiri negara. Jadi menurut aku jawaban yang paling tepat adalah bagian A. Oke, bisa diterima? Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain boleh silakan diutarakan di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng-bareng, oke? Soal berikutnya, negara menjamin kepada warga negara Indonesia untuk ikut bergabung dalam usaha pembelaan negara. Perwujudan tindakan tersebut pada era saat ini adalah A. Menciptakan lagu bela negara, B. Mendaftar diri menjadi anggota TNI atau Polri, C. Peduli terhadap ideologi agar tetap terjaga keasliannya,
D. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan, atau E. Ikut serta dalam organisasi masyarakat manapun. Oke, langsung kita bahas soalnya. Nah, di sini ada kata-kata negara menjamin warga negara untuk ikut bergabung dalam usaha pembelaan negara. Nah, bergabung kemana nih teman-teman? Kita lihat opsi yang nomor A, yaitu menciptakan lagu bela negara. Nah, ini enggak menurutku jawabannya, karena kita dijamin untuk ikut bergabung. Bergabung kemana menciptakan lagu? Oke, enggak ya, yang A. Kemudian yang B, mendaftar diri menjadi anggota TNI atau Polri. Nah, bisa nih teman-teman. Jadi kita bergabung, mendaftar menjadi anggota TNI atau polisi. Kemudian yang C, peduli terhadap ideologi agar tetap terjaga keasliannya. Ini menurut aku enggak. Kemudian yang D, meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Enggak juga. Kemudian yang E, ikut serta dalam organisasi masyarakat manapun. Nah, ini organisasi masyarakat manapun ini ambigu. Organisasi yang seperti apa? Ada arah ada unsur bela negaranya apa enggak, kayak gitu. Jadi yang E juga enggak. Maka jawaban yang paling tepat adalah bagian B, yaitu mendaftar diri menjadi anggota TNI atau Polri. Oke, lanjut soal berikutnya. Tindakan yang sepatutnya dilakukan ketika mendengar atau melihat suatu kelompok yang berupaya untuk melepaskan diri dari negara kesatuan adalah A. Menjauhi karena takut masuk ke dalam anggota. B. Membiarkan karena bukan termasuk urusan pribadi. C. Bersikap masa bodoh terhadap upaya yang dilakukan kelompok tersebut. D. Segera melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. Atau E. Acuh terhadap aksi yang ingin dilakukan karena sudah ada lembaga yang berwenang. Oke teman-teman, seperti biasa cara menjawabnya adalah kita analisis satu-satu dari option yang A, yaitu menjauhi karena takut masuk ke dalam anggota. Nah, menurut aku ini jawabannya kurang tepat teman-teman, karena ini kan ada suatu kelompok yang berupaya untuk melepaskan diri dari NKRI. Nah, semakin kita menjauhi dia, semakin kuat dong ya keinginannya dia untuk melepaskan diri. Justru kalau keadaannya seperti ini, kita harus merangkul. Oke, lanjut. Option yang B, yaitu membiarkan karena bukan termasuk urusan pribadi. Nah, ini juga enggak teman-teman. Jadi jangan dibiarkan ya kalau ada soal seperti ini. Kan tadi di awal udah aku sampaikan bahwa kita harus berperan aktif. Jadi jangan enggak peduli gitu ya. Kemudian yang C, bersikap masa bodoh terhadap upaya yang dilakukan kelompok tersebut. Ini juga enggak. Kemudian yang D, segera melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. Nah, ini masuk akal yang D. Kemudian yang C, acuh terhadap aksi yang ingin dilakukan karena sudah ada lembaga yang berwenang. Nah, yang E ini juga kurang tepat menurut aku, karena walaupun sudah ada lembaga yang berwenang menangani hal tersebut, tapi kita sebagai warga negara, sebagai rakyat sipil harus ikut juga membantu pemerintah dan berperan aktif dalam upaya bela negara. Oke, teman-teman, jadi di sini jawaban yang paling tepat menurut aku adalah bagian D, yaitu segera melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. Oke, lanjut. Peristiwa tawuran pelajar merupakan contoh pelanggaran serius yang mengancam ketertiban masyarakat yang disebabkan oleh A. Kesadaran terhadap keberagaman tinggi. B. Lemahnya pemahaman terhadap bela negara. C. Rendahnya rasa cinta tanah air. D. Tingginya sikap individualistik kelompok atau perorangan. Atau E. Memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, jadi di sini kasusnya terjadi tawuran antar pelajar yang merupakan pelanggaran serius dan mengancam ketertiban masyarakat. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? Kita lihat option yang A, yaitu kesadaran terhadap keberagaman tinggi. Nah, ini nggak nyambung menurut aku jawabannya ya sama soalnya. Kemudian yang B, lemahnya pemahaman terhadap bela negara. Oke, kita keep dulu ya. Kemudian yang C, rendahnya rasa cinta tanah air. Menurut aku ini nggak nyambung ya teman-teman ya. Dalam konteks ini menurutku ya, tawuran pelajar, cinta tanah air, nggak ada korelasi. Kemudian yang D, tingginya sikap individualistik kelompok atau perorangan. Ini juga enggak. Kemudian yang E, memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan.
Nah, menurut aku di sini jawaban yang paling cocok dan sesuai dengan soalnya ini adalah bagian E, teman-teman, yaitu memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan. Nah, kenapa? Di sini kan ada peristiwa tawuran pelajar. Nah, yang melakukan tawuran ini adalah seorang pelajar. Padahal mereka itu orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang sekolah. Tapi kenapa melakukan perbuatan atau kegiatan seperti itu? Nah, itu artinya di dalam circle mereka itu sudah tidak ada yang namanya nilai dan norma yang mereka anut. Jadi dalam pergaulan mereka itu sudah tidak mementingkan atau tidak memperdulikan yang namanya nilai dan norma-norma. Seperti itu, teman-teman. Soal berikutnya, berikut merupakan salah satu kejahatan yang dikategorikan transnasional kecuali A. Penjarahan SDA atau sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan transnasional. B. Maraknya tabloid luar negeri yang beredar dan berkonten pornografi. C. Aksi terorisme berlatar belakang ISIS. D. Adanya berbagai macam budaya asing yang masuk. Atau E. Banyaknya kasus korupsi lembaga legislatif. Oke, teman-teman, langsung kita bahas ya. Jadi di sini sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa itu transnasional atau kejahatan transnasional. Jadi menurut pasal 3 ayat 2 UNCATOC. Nah, ini teman-teman nanti googling sendiri ya kepanjangannya apa. Nah, peraturan ini menerangkan bahwa tindak pidana adalah bersifat transnasional jika 1. Dilakukan lebih dari satu negara. Kemudian dilakukan di satu negara, namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan, atau kontrol terjadi di negara lain. Kemudian yang C, dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara, atau dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain. Nah, berdasarkan dari penjelasan yang tadi, yang manakah dari option-option ini yang bukan merupakan kejahatan transnasional? Yang A, kita lihat penjarahan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan transnasional. Oke, ini jelas. Termasuk ya kejahatan transnasional. Kemudian yang B, maraknya tabloid luar negeri yang beredar dan berkonten pornografi. Nah, ini menurut aku termasuk karena luar negeri, yaitu melibatkan negara lain. Kemudian yang C, aksi terorisme berlatar belakang ISIS. Nah, ini juga ada negara lainnya. Kemudian yang D, adanya berbagai macam budaya asing yang masuk. Ini juga ya negara asing. Kemudian yang E, banyaknya kasus korupsi lembaga legislatif. Nah, ini yang nggak termasuk, teman-teman. Nah, kasus korupsi yang dilakukan oleh lembaga legislatif itu kan merupakan oknum di satu negara ya, teman-teman. Jadi tidak melibatkan negara lain. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah bagian E. Oke, lanjut. Selain rasa cinta terhadap bangsa, upaya bela negara harus berdasarkan rasa kesetiaan. Berikut ini bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara nampak pada A. Mengikuti upacara kemerdekaan. B. Skeptis pada perubahan zaman agar budaya tidak tergerus. C. Membiarkan pengaruh asing yang mengancam ideologi. D. Mengembangkan budaya-budaya asing yang lebih baik. Atau E. Lebih memilih kualitas produk luar negeri dibandingkan mencoba produk dalam negeri. Oke, langsung saja kita analisis dari option yang A, yaitu mengikuti upacara kemerdekaan. Oke, kita keep dulu ya jawabannya. Kemudian yang B, skeptis pada perubahan zaman agar budaya tidak tergerus. Nah, ini menurut aku kurang tepat karena kita harus fleksibel terhadap perubahan zaman. Karena perubahan itu adalah sesuatu yang pasti, teman-teman. Jadi kita nggak boleh menghindar. Kemudian yang C, membiarkan pengaruh asing yang mengancam ideologi. Ini enggak jelas. Kemudian yang D, mengembangkan budaya-budaya asing yang lebih baik. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang E, lebih memilih kualitas produk luar negeri dibandingkan mencoba produk dalam negeri. Nah, ini jelas-jelas enggak. Karena salah satu cara untuk menunjukkan rasa kesetiaan kita terhadap tanah air adalah dengan cara mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Jadi di sini jawaban yang paling sesuai menurut aku adalah bagian A, yaitu mengikuti upacara kemerdekaan. Soal berikutnya,
Hakikat penyelenggaraan pertahanan negara didasarkan pada A. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. B. Kemampuan rakyat perlu pelatihan khusus. C. Pelaksanaan UUD 1945 sebagai kewajiban dasar warga negara. D. Ideologi Pancasila yang menjadi sumber kekuatan bangsa. Atau E. Kemampuan aparatur negara atau militer dan sumber daya nasional. Oke teman-teman, jadi hakikat penyelenggaraan pertahanan negara itu tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002, yaitu tentang pertahanan negara. Nah, disebutkan dalam pasal 2, hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Jadi dilihat dari optionnya, jawaban yang paling tepat adalah bagian A, yaitu kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. Oke, lanjut soal berikutnya. Sikap yang harus dikembangkan dalam upaya bela negara adalah A. Berpangku tangan dalam kegiatan perwujudan kesejahteraan. B. Mengutamakan kepentingan pribadi. C. Perasaan suka dan duka ditanggung bersama. D. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Atau E. Merasa acuh terhadap ancaman ideologi negara. Oke teman-teman, kita langsung bahas dari option yang pertama, yaitu berpangku tangan dalam kegiatan perwujudan kesejahteraan. Nah, di sini berpangku tangan itu maksudnya tidak bekerja atau tidak melakukan apa-apa. Jadi jelas kurang tepat. Kemudian yang B, mengutamakan kepentingan pribadi. Ini juga enggak. Kemudian yang C, perasaan suka dan duka ditanggung bersama. Nah, ini kalimatnya bagus teman-teman, tapi tidak ada hubungannya dengan bela negara. Kemudian yang D, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, ini menurut aku jawabannya masuk akal karena pada saat kita melakukan upaya bela negara, kita harus siap untuk mengesampingkan kepentingan pribadi kita dan mendahulukan kepentingan umum. Kemudian yang C, yaitu merasa acuh terhadap ancaman ideologi negara. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah bagian D, yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Oke, lanjut. Komponen pertahanan Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu komponen utama, cadangan, dan pendukung. Berikut yang termasuk komponen utama usaha pertahanan negara adalah A. Rakyat, B. TNI, C. Polri, D. Sumber daya manusia, atau E. Sarana dan prasarana. Oke teman-teman, jadi di sini terdapat bagan yang menjelaskan komponen kekuatan pertahanan negara, di mana komponen ini dibagi menjadi 3, yaitu komponen utama TNI, kemudian komponen cadangan, dan komponen pendukung, di mana ketiga komponen ini masing-masing memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi komponen utama TNI yaitu kekuatan utama pertahanan negara. Kemudian komponen cadangan untuk memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Kemudian komponen pendukung fungsinya adalah untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan utama dan cadangan. Nah, yang ditanyakan pada soalnya adalah yang termasuk komponen utama usaha pertahanan negara. Di sini jawabannya adalah TNI, yaitu bagian B. Soal berikutnya, berikut ini yang bukan termasuk ancaman militer adalah A. Spionase, B. Agresi, C. Invasi, D. Sabotase, atau E. Globalisasi. Oke, jadi di sini terdapat beberapa bentuk ancaman militer yang berasal dari luar negeri sepanjang sejarah negara Indonesia. Antara lain, yang pertama ada agresi militer, kemudian pelanggaran wilayah oleh negara lain. Yang ketiga ada mata-mata atau spionase, yang keempat ada sabotase, dan yang terakhir ada aksi teror dari jaringan internasional. Nah, di sini yang bukan merupakan ancaman militer adalah bagian E ya teman-teman, yaitu globalisasi. Oke. Oke teman-teman, soal yang terakhir ini aku nggak akan bahas, jadi ini merupakan PR untuk teman-teman. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya apa, silahkan komen di kolom komentar beserta dengan alasannya apa, kayak gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.
Dan aku mohon maaf juga apabila dalam penjelasan tadi aku ada salah kata, salah pengucapan, atau salah apapun itu, aku minta maaf. Oke. Sebelum berakhir, aku mau ngingetin nih untuk teman-teman bagi yang belum follow Instagram aku, silakan di follow ya teman-teman, karena aku lebih gercep untuk update informasi seputar CPNS di story Instagram aku. Jadi silahkan di follow dan dipantengin. Oke. Jika menurut kalian video aku bermanfaat, silahkan diklik tombol like-nya, kemudian komen di kolom komentar kedepannya kalian mau aku buatkan video apa lagi, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian sesama pejuang CPNS. Oke, thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.